Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP menjelang siang ya. Sudah kembali hadir kita di program Jendela Usaha. Seperti yang sampaikan tadi bahwa setiap Kamis ya kita akan selalu kehadiran narasumber yang inspiratif ya, para pelaku usaha pegiat UMKM yang datangi berbagi bersama kita, tentunya juga akan berkenalan dengan kita semuanya keluarga SIP, dan tentunya ada hal-hal baru yang selalu dihadirkan di ruang dengar Anda, dan yang pasti akan berikan inspirasi dan juga mungkin referensi-referensi baru ya berkaitan dengan usaha-usaha ataupun yang ada di sekitar kita, apakah itu berkaitan dengan kulinerkah atau dengan usaha-usaha lain yang tentu akan menjadi referensi kita ya, mungkin akan bermitra atau berlangganan, sehingga ini menjadi hal yang positif bagi kita. Dan seperti yang tersampaikan bahwa Jendela Usaha selalu memberikan peluang kepada kita semua untuk bisa berkontribusi, bersinergi, sehingga setiap apa yang kita upayakan ya bisa kita besarkan bersama-sama. Dan tentunya kita berharap ya segala aktivitas kita hari ini diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dan tentu kita pasti menjaga juga usaha kita agar selalu berada dalam koridor yang Allah tentukan. Nah, pagi ini kita kehadiran ya tamu istimewa, yaitu Bapak Muhammad Ulung Saputra. Assalamualaikum Bapak. Nah, mungkin didekatkan sedikit Pak ya, biar agak kedengaran oleh keluarga SIP ya. Mudah-mudahan keluarga SIP akan mungkin penasaran juga nih apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan melalui flyer kita juga bahwa beliau ini adalah pengusaha atau owner dari brand bebek Jala Perang Pak ya. Nah, kita akan kenal lebih dalam seperti apa nanti atau apa saja yang ada di bebek Jala Perang ini. Mungkin lebih untuk lebih singkat kita silakan kepada Bapak kenalan dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa SIP FM di semuanya, mungkin perkenalan dulu. Saya Ulung, tepatnya panggilan Pak Ulung. Salah satu manajemen ataupun owner dari resto bebek Jala Perang, yang mana resto ini dibilang sukses belum sukses. Ini baru resto baru, kalau kita bilang baru ya umurnya baru lahir lah, baru lebih kurang setahun lebih itu resto kita ini. Bebek Jala Perang ini memang khasnya kita di bebek sama ayam, nila, lele, dan ada udang. Lima makanan yang kita sajikan itu. Iya Pak. Kalau untuk secara histori, sebenarnya bebek Jala Perang ini buka di Padangnya yang setahun lebih. Tapi sebelumnya ini kita sudah pernah buka juga di daerah Bandung. Oh, Bandung. Ya, artinya begini. Sebelum ke Padang, itu di Bandung itu udah namanya dulu bebek Kalio dengan brand lain lah. Dengan artinya kita punya lisensi untuk berjualan, tapi brandnya bukan kita yang punya. Nah, akhirnya kita lihat di sana itu terlalu susah mungkin untuk persaingan di menengah ke bawah, maka kita coba bawa ke Padang. Di Padang ini kita improve ya, kita improvisasi di sini dengan lagi maraknya pakai sambal bakar. Nah, kalau di Bandung dulu, ini tepatnya di Jalan Jala Perang, itu hanya menyajikan bebek bakar atau goreng atau yang lainnya itu ayam bakar, ayam goreng. Ini sambalnya tuh diletakkan di cup, apa namanya, tempat khusus ya, yang kecil-kecil itu. Nah, kalau sekarang pindah untuk di Padang, ini kita improve, kita jadikan sambalnya tuh dibakar, ya, dibakar pakai cobek. Nah, setelah itu baru disajikan kepada konsumen-konsumen. Nah, jadi latar belakang sebenarnya nama Jala Perangnya juga seperti itu historinya. Ini orang mana gitu? Ya, orang banyak nanya. Ini Jala Perang nih apa nih kan ya, seperti itu. Ya kan nanya ini orang Padang atau orang Jawa? Iya.
Nah, jadi kalau pada saat orang nanya, kita jawab. Ini Jalaprang ini kalau ada misalnya sudah sering jalan ke Bandung, ini pasti ingat nih. Ya kan, ini daerah Jalaprang, jalan Jalaprang. Nah, jadi kita bawa bernya itu Jalaprangnya tadi menandakan kita historinya pernah buka dulu di daerah Bandung. Ya, lahirnya di sana Pak ya. Nah, karena brandnya itu kita kemarin nggak kita yang punya, maka di sini kita bikin baru. Ya, seolah kalau dari orang Bandung, oh ini dulu ya yang di Jalaprang. Seperti itu. Nah, terus tapi kalau histori yang lamanya lagi ada. Jadi dulunya itu kita orang tua juga pernah bikin masak-masakan di sana itu waktu adik-adik kita kuliah gitu. Jadi itu historinya. Jadi kita bawa lagi sini yang brand Jalaprangnya itu. Jadi kita kaji, kita analisa, ini unik juga nih namanya gitu kan. Menjual lah namanya gitu kan ya. Nah, akhirnya ya kita buka di sini tepat tanggal 23 September 2023 kita grand openingnya. Nah, itu kita waktu awal kita grand opening itu memang langsung dengan penyajian sambal bakar kalio dibarengi dengan sambal bakar sambal merah di atas cobeknya. Nah, itu storynya mungkin itu. Ya baik, tentu nanti akan menarik lagi pembahasan kita. Akan kita ingin korek lebih dalam ini apa rahasia-rahasia yang ada di Bebek Jalaprang ini. Tentunya setelah pesan berikut ini. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Masih bersama Bapak Ulung ya, yang merupakan salah satu owner dari Resto Bebek Jalaprang, yang tadi beliau sudah sampaikan juga story ya, gimana sih asal usul nama Jalaprang itu kok bisa datang ke Padang. Nah, jadi mungkin tadi sudah tentang story juga sudah sampaikan. Nah, mungkin sekarang kita ingin tahu lebih dalam seperti apa sih inovasi yang sudah dibikin atau gebrakan yang dirancang oleh Pak Ulung dan tim, sehingga Resto Jalaprang ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik yang perlu kita coba untuk hari ini, Pak. Ya, jadi kita mempunyai spesifik itu sambal kalio sebenarnya. Awalnya itu sambal kalio, yaitu yang kita sajikan melalui cobek bakar. Jadi yang menu-menu kita sajikan itu bebek bakar, bebek goreng, terus ayam bakar, ayam goreng, nila, bakar goreng, lele sama udang. Nah, berjalan waktu kita tentu tidak ingin kalau image bebek itu kan istilahnya itu untuk konsumen menengah ke atas. Jadi kita mempunyai spekulasi lah, bikin brand, nama brandnya itu nama restonya itu Bebek Jalaprang. Jadi seolah ini adalah untuk menengah ke atas, tapi sebenarnya ini bisa untuk kalangan, semua kalangan, tidak untuk menengah ke atas. Nah, maka kita tampilkanlah di samping brand-brand tadi itu kita keluarkanlah namanya ayam batoko. Ayam batoko ini spesifiknya memang digoreng, terus dilumuri pakai tepung crispy. Nah, tetap kita berikan sambal. Jadi itu yang kita sajikan. Nah, kita keluarkan juga itu untuk di daerah karena kita tempat restonya tuh kebanyakan mahasiswa, maka keluarlah paket Hamas namanya tuh. Hamas itu bukan Hamasnya di Timur Tengah, tapi Hamas tuh harga mahasiswa. Jadi karena sekarang lagi viralnya Timur Tengah, kita keluarkan lah. Itu namanya familiar. Ya, biar familiar. Jadi tujuan seperti itu. Makanya biar semua kalangan, baik itu mahasiswa, pelajar maupun kepada yang menengah ke atas bisa menikmatinya. Nah, tempat pun seperti itu. Kita desainlah tempatnya itu tidak didesain untuk eksklusif, tapi kita desain memang nyaman untuk makan, ya kan, nyaman untuk kita bisa ngumpul, nongkrong. Nah, tapi tidak eksklusif. Nah, image-nya nanti kalau kita eksklusif nantinya mahasiswa bisa takut dia untuk masuk. Mikir seperti itu. Ini nanti jangan-jangan nih nggak sampai nih. Nggak sesuai kantong. Sesuai kantongnya seperti itu ya, Ustaz.
Nah, jalanlah itu beberapa bulan ya kan, dengan terobosan tadi itu sambalnya sambal kalio, sambal merah sama sambal hijau. Nah, terus berjalan waktu kita juga melihat melihat di sisi pelanggan ini udah mulai ada pelanggan datang dari jauh, tidak seputar. Memang BPJ Laperang ini kan tempatnya di Simpang DPR bypass Air Pacah. Ya. Nah, itu tempatnya, lokasi kita. Nah, karena kita lihat ada yang datangnya dari Padang Baru makan, kita coba cek dan kita lihat customer-customernya. Ada yang dari sana juga, Gunung Pangilun, Khatib Sulaiman, Pulau Karang. Nah, kita mempunyai keinginan, wah ini kita buatlah yang lebih dekat dengan mereka-mereka itu. Sehingga mudah mereka datang. Sehingga mudah mereka untuk mencarinya. Maka kita bukalah cabang di daerah Gunung Pangilun. Tepatnya di depan BKIM Kota Padang, di dekat Labor itu, di Jalan Gajah Mada. Nah, itu kita buka bulan Agustus kemarin, genapnya tanggal 8 Agustus. Nah, seperti itulah kita untuk berusaha. Sebenarnya ya usaha kita ini belum bisa dibilang sukses ya, karena kita masih banyak belajar. Kita belajar dari teman-teman yang sudah duluan kuliner, yang sudah dulu bisnis kuliner di Kota Padang maupun tempat lain. Nah, termasuk kepada kelas-kelas Zoom meeting, kita selalu belajar seperti itu. Jadi kalau dibilang usaha ini ya masih taraf untuk belajar kita dari sisi bisnis kulinernya, seperti itu. Ya, tapi mungkin ada juga hal-hal yang mungkin yang menarik yang mungkin bisa Bapak temukan ya selama mengelola usaha ini. Contoh. Ya, yang menarik itu yang pengalaman itu banyak. Jadi memang pertama itu di sisi makanan sendiri. Jadi mungkin kita boleh mengklaim ya bahwasanya kita yang pertama bikin sambal kalio bakar. Nah, itu ada klaim itu di Kota Padang. Karena banyak sih yang mempunyai sambal bakar tadi itu, tapi hanya spesifik sambal bakar, tapi tidak kalionya. Nah, kalau kita penyajian ada kalio, dan kalio itu kita tahu itu adalah asalnya memang dari Sumatera Barat. Nah, dari Padang asalnya, dari Sumatera Barat lah asalnya. Nah, itu yang kita improve lagi. Jadi produk-produk kita itu memang kalau selintas itu kan arah-arah ke Jawa spesifiknya. Tapi sebenarnya itu justru ya rasanya betul gurihnya itu nanti bisa memang itu akan kerasa tuh gurihnya kalionya itu. Nah, jadi asli Padang. Itulah yang membuat kita yang menariknya seperti itu. Itu yang memancing dari customer itu datang. Seperti apa sih sambal bakar kalio? Nah, kemudian dari inovasi itu tentu ya ada hal-hal yang mungkin tren-tren sekarang bagaimana Bapak dalam menghadapi atau kemudian menyikapi, kan banyak tren-tren sekarang makanan berbagai macam ya untuk bisa bertahan ya, sehingga ini bisa menjadi pilihan. Ya berjalan waktu tentu kita tidak mau pelanggan-pelanggan itu menjadi jenuh. Ya, kita selalu mengimprovisasi di sisi harga, penyesuaian harga, ya. Terus improvisasi lagi di sisi menu-menunya. Nah, sekarang kita bulan Desember ini kita relaunch lagi itu sambalnya. Jadi sekarang sudah ada 4 varian sambal tuh yang kita sajikan. Sambal kalio, sambal dower. Nah, dower ini adalah sambal yang pedas itu. Jadi super pedas ya. Istilah dower ini kan tahulah kita makan itu apa istilahnya tuh rasa bibir kita tuh inilah gitu ya. Nah, kita bikinnya namanya dower. Terus ada lagi sambal terubuk. Nah, sambal terubuk tuh kalau khasnya orang dulu di sini kan ada pecel lele, ayam ayam pical itu kan pakai sambal terasi. Tapi kita nggak pakai terasi ini sambalnya. Nah, tapi aromanya tuh ada mirip-mirip apa namanya nih?
ada semacam aroma wangi-wangi itulah, ya kan ya. Nah itu disebut dengan sambal terubuk. Nah itu khasnya memang dari daerah Bersangkar sana tuh, Lintau. Terus ada lagi sambal asmat. Nah asmat ini singkatan sebenarnya. Nah kita ini adalah asam manis pedas, itu sambal asmatnya. Jadi 4 varian sambal ini sudah bisa kita lihat untuk mewakili semua segmen, ya, semua segmen dari pelanggan-pelanggan kita. Terus terang dari kita lihat segmen-segmennya yang berkeluarga itu justru yang datang kita itu yang punya anak kecil nih, yang mau belajar makan, ya kan, yang makan ini kan. Nah itu dia pakai kalio. Nah karena kalio itu ada manis-manisnya. Jadi seperti itulah kita penyajiannya. Nah, terus yang sensasi mau pedas, nah dia ada sekarang nih sambal dowar itu yang pedasnya. Terus yang sensasi lain itu sambal terubuk sama asmat. Jadi 4 varian sambal inilah yang kita sekarang sajikan untuk para konsumen dari Bebek Jala Perang. Nah itu mungkin varian-varian menunya. Nah di samping makanan yaitu ada minuman-minuman, ya itu biasalah, jus pokat, mangga atau apa gitu kan, buah naga. Nah minuman khas minumannya. Nah, terus kalau untuk kita sendiri Bebek Jala Perang itu buka ini dari jam 11 sampai jam 11 malam. Tapi hari ini kita majukan, khusus nih hari ini kita mulai hari ini bukanya dari jam 10 sampai jam setengah 12 malam. Ada sesuatu Pak ya? Ada sesuatu atau ada momen apa gitu ya? Kena kita melihat gini, kalau jam 11 itu kadang orang makan siang itu ternyata tidak jam 11 ke atas. Ada yang makan siang itu jam 10, ada setengah 11. Nah kan seperti itu. Jadi kita lihat, wah makanya kita majukan dikit bukanya sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam setengah 12, jam 11 lah itu memang paling mentok gitu kan. Nah karena tadi itu kita lihat kalau udah orang makan kita masih belum buka, tentu dia akan mikir tempat lain. Itu udah makan siang di tempat lain duluan. Nah, tetapi next ke depan kita ingin bagaimana tempat itu betul-betul buka dari subuh sampai malam. Jadi ada aktivitas terus. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan coba lagi dengan sarapan pagi Bebek Jala Perang, sarapan pagi Jala Perangnya. Nah, itu kita lagi coba mempilah-pilah menu apa yang kita tampilkan nanti pada saat sarapan paginya. Mungkin seperti itu. Ya, jadi menarik kalau kita dengar cerita Pak Ulung tadi. Emang kalau kita lihat sekilas nama ini bukan asli kita kan. Tapi ternyata seleranya ini isinya menu kita semua, mungkin dari kalio, kemudian dari sambal terubuk tadi dan juga lain. Ini memang selera kita banget ya di orang Padang lah gitu. Tapi ini yang pasti memang menyesuaikan seleranya Pak, selera di semua umur dan juga tadi juga menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen nih, mungkin menyesuaikan dengan jadwal makan siangnya, kemudian sampai malam Pak ya, sampai jam setengah 12 ya. Sama 12. Dan ini juga tentu bagi keluarga yang juga membutuhkan atau menu-menu yang sesuai dengan momen tertentu bisa jadi di jam-jam segitu yang sudah bisa. Dan mungkin akan lebih menarik lagi, nanti akan kita kupas lagi lebih dalam apa yang mungkin perlu kita ketahui lagi dari Resto Jala Perang ini. Tetap di 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga SIP masih di Jendela Usaha ID. Kita sampai di segmen terakhir di bincang-bincang kita bersama Pak Ulung, owner dari Resto Bebek Jala Perang. Dan tadi kita sudah banyak mendengarkan beberapa pengalaman beliau juga dan juga tips-tips beliau. Nah mungkin Pak Ulung, kita di segmen terakhir ini kita ingin berbagi juga nih. Kalau dalam dunia usaha itu kan juga salah satunya yang terpenting adalah bagaimana sebuah brand itu bisa hadir di masyarakat. Dan mungkin orang berbagai cara ya Pak ya, dengan iklan kah atau dengan berbagai promo-promo atau dengan berbagai program. Nah kalau dari Bapak sendiri bersama Resto Jala Perang seperti apa yang Bapak jalankan untuk bagaimana hadir di masyarakat itu? Ya, jadi memang untuk kita bisa tampil dan hadir di masyarakat itu banyak hal-hal yang kami lakukan. Ya, pertama adalah produk kita ini
ada secara online, penjualan secara online. Itu melalui aplikasi-aplikasi seperti GoFood, GrabFood, terus Shopee Food. Dan juga kita ada nanti kalau untuk pesanan-pesanan yang dekat dengan resto itu bisa kita antar secara langsung melalui pesanan WhatsApp. Terus kita juga berinteraksi nantinya melalui Instagram, TikTok, ya medsos lah. Nah, yang terpenting sekali adalah kita mencari barokahnya usaha ini, tidak hanya dengan itu aja. Nah, kita dari 42 minggu yang lalu kita juga bekerja sama dengan salah satu lembaga amil zakat di Kota Padang, yaitu Risalah. Itu kita memberikan namanya itu Jumat Barokah. Jadi Jumat Barokah ini kita input dari pelanggan-pelanggan semua Bebek Jala Perang. Itu setiap hari Jumatnya itu mereka berdonasi, kan? Donasinya dalam bentuk uang, dan nanti kita buatkan dalam bentuk makanan. Nah, itu dari 42 minggu yang lalu dan selalu rutin setiap Jumatnya. Nah, itu dengan harga satu paketnya itu 20.000. Sudah lengkap dengan minuman dalam. Itu lengkap ya, kalau ada 20.000 lengkap ya. Nah, itu memang khusus paket Jumat Barokah. Jadi isinya itu ada nantinya ayam, lele, dan nila. Nah, kadang-kadang ada juga sanad bebek, kita kasih juga beberapa potong. Nah, itu nanti dari semua pelanggan-pelanggan ataupun kerabat-kerabat atau apa semuanya itu nanti kita posting di grup-grup WhatsApp, di Instagram. Nanti mereka ini akan memberikan donasinya. Karena kita pikiran orang-orang itu ingin bersedekah, tapi kalau untuk bersedekah 1 atau 2 paket langsung memberikan kan kecil. Nah, akhirnya kita himpun, yang ada yang donasi 5 paket, 2 paket, 1 paket, nanti menjadi banyak. Alhamdulillah nih, rata-rata setiap minggunya bisa kita dapatkan 150 sampai dengan yang tertinggi itu 300 paket. Besar ya. Nah, itu nanti dari timnya Las nanti Risalah yang akan bagi-bagi ke panti-panti asuhan, ke rumah-rumah tahfiz, ke masjid, ke fakir miskin, semuanya. Itu rutin kita jalankan. Seperti sekarang ini kan hari Kamis nih, besok Jumat, sebentar lagi kita akan posting itu. Kita posting di medsos untuk paket besok donasi-donasinya. Nah, itulah semacam langkah-langkahnya. Nah, yang terpenting sekali kita memang mengayomi semua pelanggan kita ini bagaimana mereka tuh puas. Nah, itu sebenarnya. Nah, ini kan salah satu inovasi yang menarik juga yang kolaborasi dengan bagaimana hadir masyarakat melalui amal-amal sosial lah, sehingga yang didapat tidak hanya dunia juga akhirat dapat insyaallah ya. Dan mungkin ini terakhir Pak, tadi kita sudah Bapak juga menyinggung Jala Perang juga ada nih di media sosial. Mungkin keluarga Sip yang pengen tahu lebih dalam atau juga pengen berlangganan atau pengen nyoba. Nah, gimana nih mereka bisa mendapatkan menu-menu atau info terkait resto Jala Perang ini, Pak? Ya, di medsosnya ada nanti IG Bebek Jala Perang, terus di TikTok, di FB. Itu sudah ada Jala Perang ya, namanya Jala Perang. Bebek Jala Perang. Di semua itu Bebek Jala Perang. Nah, itu sudah ada di medsos-medsosnya. Nah, terus kalau untuk info yang lebih detail bisa langsung ke WhatsApp pribadi juga boleh. Yang kita juga tampilkan di resto-resto di flyer kita itu. Nah, terus juga nanti bisa ke resto langsung. Nanti kita ada 2 lokasi Pak ya? 2 lokasi. Di Air Paca sama di Gunung Pangilon. Kalau di Gunung Pangilon itu di Jalan Gajah Mada. Air Paca di Sipan DPR. Nah, mudah-mudahan next ke depan kita bisa buka lagi di tempat-tempat yang lain. Nah, tidak di Kota Padang aja, bisa di daerah lain gitu. Ya, baik, tanpa terasa sudah sampai kita di penghujung Pak program kita untuk bincang-bincang kita. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari Bapak untuk keluarga Sip pendengar, silakan Pak. Ya, mungkin kepada para pemirsa atau pendengar semua, jika ingin menikmati sensasi makan siang ataupun makan malam, ya bisa nanti ke Bebek Jala Perang.
kita akan layani bagaimana sensasi makan pakai cobek bakar. Nah, itu ada sambal kalio, sambal terubuk, sambal dower, sambal asmatnya. Nah, itu mungkin. Dan kita juga membuka kritik dan saran. Itu baik itu melalui medsos, kemudian juga melalui media-media lain, supaya kita betul-betul membangun suatu bisnis kuliner yang bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu kepada para pemirsa semua. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah mau ikut nimbrung di dalam acara ini. Ya baik, terima kasih juga keluarga Sip sudah setia bersama Jendela Usaha pada pagi hari ini menjelang siang ya, juga bersama Pak Urung yang sudah menyampaikan inspirasi juga pesan-pesan kepada kita semuanya. Dan tentu saja bagi Anda yang penasaran seperti apa sih sensasinya menu di Resto Jalaprang, silahkan di-spill saja atau langsung cek ke lokasi atau bisa melalui media sosial WhatsApp. Nanti juga di Sip Media juga akan ditampilkan ya dialog kita pagi ini, dan juga pesan-pesan yang nanti akan kita bisa dapat di sana juga bisa Anda dapatkan melalui program kita di pagi hari ini. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin bergabung di Jendela Usaha bisa menghubungi kita di Sip FM, dan juga bisa menghubungi kita di media sosial ya. Nanti kita akan hadirkan Anda dan usaha-usaha yang mungkin bisa bersinergi dalam program ini. Kita akan undang Anda ke studio, tentunya kita tunggu atensi dari kita semuanya. Akhirnya kita tutup ya program kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.